Dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada, dari sini ada. Kalau bahasa Al-Quran itu dari langit dan dari bumi, dari semua penjuru ada potensi rezeki. Itu yang kita minta. Kemudian wa amalan atau al-amal al-mutaqabbal. Jadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan Allah kabulkan untuk kita semua. Tidak lupa kita menyampaikan salam untuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengkonfirmasi atas kesungguhan Nabi dalam beribadah. Lima tasna hada ya Rasulullah. Untuk apa semua ini kau lakukan oleh Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni segala perbuatanmu yang awal yang akhir? Jaminannya surga. Rasul dengan sangat diplomatis menjawab, "Afala an akuna 'abdan syakura?" Tidak bolehkah aku ingin menunjukkan menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukuran itu ya bentuknya lewat ibadah. Soal syukuran makan-makan boleh tak? Antara syukuran yang makan-makan dengan syukuran ibadah yang lebih banyak yang makan-makan ya. Nah, ya. Bahkan yang tertanam di pikiran kita, kalau bahasa syukuran, pikiran mesti badokkan. Ya, padahal ternyata Rasulullah mengembangkan makna yang berbeda. Rajin ibadah itu juga bagian daripada syukur. Ya inilah syukur kepada Allah. Ya, sekali-kali kita bagi-bagi rezeki ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi monggo kita mencoba mengkomprehensifkan makna syukur ini seluas-luasnya. Ibadah bagian dari syukur. Ngaji juga mensyukuri ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Karena ini menjelang Ramadan, tema saya juga akan terkait dengan itu. Bagaimana perspektif akidah terkait dengan Ramadan. Hari ini tanggal berapa? Bulan Sya'ban ya, tanggal 19 kalau nggak salah. Bulan Sya'ban tanggal 19. Nah, kalau bulan Sya'ban sudah tanggal 19, kira-kira Ramadannya kapan? Ya tanggal 1. Nah, tanggal 1-nya itu jatuh pada hari apa? Mau nunggu nanti atau sekarang kita putuskan? Mau nunggu nanti apa sudah diputuskan? Milih yang mana, yang sudah diputuskan atau nunggu nanti? Ini sebagai mukaddimah tentang Ramadan. Secara umum ketika masyarakat Arab itu bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, sebagai masyarakat yang saat itu cukup terpandang, tetapi dari sisi keilmuan juga masih terbatas, ingin konfirmasi. Allah ini menciptakan planet ini buat apa sih, termasuk bulan? Dan Nabi kok ditanya begitu? Dia bingung. Bingunglah. Sampailah turun ayat tadi. Banyak masyarakat Arab bertanya kepadaku terkait dengan fungsi-fungsi planet, termasuk fungsi planet bulan. Ya kalau begitu dijawab saja. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hai Muhammad, jawab. Planet bulan dan lain-lain diantaranya khusus bulan itu adalah mawaqit,
sebagai alat untuk mengukur waktu. Sudah disampaikan seperti itu, juga masih bingung juga. Kepriwe cara ngitung ya? Kan gitu ya. Ya kayak jenengan akhir sekira kayak terus kepriwe maning nih pada dia. Nah, si takon baik. Ya itu kan saking keterbatasannya ilmu yang dimiliki. Dan Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari secara jujur mengatakan, inna nahnu ummatun ummiyah. Kami ini masyarakat yang masih ummi. La naktub wala nahsub. Tidak cakep nulis, tidak cakep menghitung, membaca, dan bla 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 bla. Ketika Al-Quran memberi informasi planet ini untuk alat ngitung, dasaran urung bisa, tetap orang bisa baik. Dan Nabi jujur, tapi ini ya memang masyarakat yang belum pandai begitulah. Kata Nabi, asyahru hakada wa hakada. Setahu kami selama ini yang namanya bulan itu bentuknya ya bunder ya jelirit. Cukuplah bagi kami dengan cara niteni, apa? Niteni sajalah. Karena ngitung belum bisa. Oh, kalau begini tanggal begini. Kalau segini tanggal segini. Kalau bulat tanggal segini. Dan hitungan itu sudah bisa dikatakan akurat. Maka Rasul pun dalam rangka mengimplementasikan ayat tadi di Al-Baqarah itu, apa kata Nabi? Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ya sudahlah, dititeni sajalah. Kamu puasa dengan titeni. Nanti kalau jelirit, besok puasa. Lebaran, titeni. Bar jelirit, bunder, jelirit maning, esok lebaran. Ini ilmu yang paling gampang, Pak, saat itu, dan itu berkembang. Karena terus terang, Nabi dan masyarakat saat itu masih sangat terbatas terhadap ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu-ilmu falak. Banyak ayat-ayat yang lain yang menggambarkan tentang kembali itu. Di surah Yunus katakan ayatnya misalkan, والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Itu juga menggambarkan tentang keberadaan ilmu falak, bahwa planet ini mengorbit di orbit masing-masing. Urung tekan, Pak, pikirannya, Pak. Kita saja di era modern tidak tekan, apalagi di era zaman Nabi. Belum tekan, Pak. Tapi Al-Quran sudah menunjukkan ini loh ilmunya. Asy-syamsu wal qamaru fi husbanin. Matahari, bulan tidak asal jalan. Ada hisabnya, ya husban. Ada hisabnya, ada perhitungannya, Pak. Jadi nggak asal belajar-belajar, enggak. Semuanya itu tertata rapih, terkoordinir, terstruktur dengan baik. Itu ilmu yang Al-Quran itu sendiri menyatakan. Tetapi sekali lagi, yang berkembang saat itu adalah ilmu titen saja. Dalam surat Yasin itu ada bahasa hatta ada kalurjunil di matahari yang tadinya bundar, suwe-suwe nipisi, kembali lagi seperti mancung. Tuh mancung, Pak? Itu loh mancung, kelapa itu. Kalau ini kan lirit gitu loh. Al-urjun al-qadim, mancung yang sudah kering itu kan bentuknya lirit.
Padahal tadinya kan benar. Ilmu titen. Dan ma'asyiral muslimin. Apakah kemudian peradaban Islam mandek di situ? Ternyata tidak. 300 tahun setelah ayat ini turun, terbukti kaum muslimin mulai bisa menghitung. Muncullah, ditemukanlah apa yang disebut dengan istilah ilmu falak. Yang kita kenal akhir-akhir ini dengan ilmu hisab. Di saat itu ada tokoh yang sangat terkenal, namanya adalah Al-Mutarrif. Al-Mutarrif ini adalah guru besarnya Imam Bukhari, yang ternyata ahli di bidang ilmu falak. Jadi ini bukan perkara kemarin sore, tapi ini perkara yang lama. Ya itulah khazanah keislaman. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, wahyu-wahyu yang baru ditemukan akhir-akhir ini. Jadi wahyu itu tidak langsung saat itu bisa dimaknai dan ditemukan. Ternyata wahyu ada kalanya 1000 tahun kemudian baru ditemukan. Contoh misalkan tentang jenggot. Tahu jenggot ya? Mungkin ratusan tahun orang bertanya, jenggot sih kok apa? Apa gunanya? Ya? Ada apa tidak? Apa gunanya? Secara ilmiah apa gunanya jenggot itu? 1400 tahun setelah ayat turun, kemudian hadis Rasulullah muncul, baru ditemukan bahwa jenggot itu menurut penelitian ilmiah itu bisa mengeluarkan enzim, dan enzim ini adalah antisipator terhadap munculnya kanker. Satu. Yang kedua, jenggot ini bisa mengantisipasi penyakit prostat. Apa hubungannya? Yaitu keilmuan. 1400 tahun kemudian wahyu baru bisa terbuka. Banyak sekali, Pak. Coba sekarang kisah Nabi tentang Isra dan Mi'raj. Naik apa coba Nabi saat itu? Naik apa? Buruk. Buruk itu apa? Buruk itu kan kilat. Masa naik kilat itu priwe carane? Buruk itu kan kilat, Pak, artinya, Pak. Barak itu kilat. Artinya kendaraan yang kecepatannya secepat kilat. Nah, di zaman Nabi nggak ada. Ngayal tuh semuanya. Mana wujudnya nggak ada. Jet 16? Oh belum. F-16 juga belum. Belum. Apalagi? Oh, belum ya. Ini Rusia sekarang sedang memproduksi per jamnya 1000 km. Pesawat itu keren. Ternyata buruk itu baru ditemukan setelah 1400 tahun kemudian. Kalau di zaman Nabi ngayal, di zaman sekarang tidak ngayal, cerita F-16. Cepet banget tuh. Kereta saja sudah berapa per kilonya? 350 kilo. Di saat itu ngayal cerita kendaraan secepat itu. Itulah wahyu, Pak. Jadi wahyu tidak harus hari itu bisa dimaknai. Ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang. Termasuk Tayron ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Itu kan gambaran F-16 sedang ngebom. Der. Kalau dulu yang ngebom siapa? Tayron ababil, burung ababil. Ono burung-burung kok nggak bom sih kepriwe. Ternyata 1400 tahun setelah ayat itu turun, sekarang muncul pesawat pengebom. Wah, itu seperti Tayron ababil. Itulah wahyu. Oleh sebab itu bagi kita tidak usah gumun ketika Allah di dulu awalnya mengatakan dia mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, planet itu kan untuk menghitung. Soal bisa atau belum bisa itu kasus. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa, dan banyak yang sudah bisa menghitung. Termasuk beberapa pekan yang lalu saya baru mengikuti
Munas Tarjih Nasional di Pekalongan. 1 abad tarjih. Di antaranya adalah merumuskan tentang ya banyak, ada 3 hal. Yang menarik adalah tentang kalender global tunggal. Kalender Hijriah global tunggal. Itu luar biasa. Terobosannya luar biasa. Jadi Muhammadiyah sekarang sedang menawarkan ke dunia, ayo kita menggunakan satu kalender untuk bersama-sama. Apakah kalender Hijriah global tunggal ini berbeda dengan yang sekarang? Beda. Kenapa? Karena nanti matlaknya tidak di Jogja. Matlaknya itu ada di Turki. Jadi ukurannya dari Turki nanti. Kalau selama ini kan tarjih kan menggunakan matlaknya di mana? Di Jogja. Kalau di Jogja sudah terjadi konjungsi atau ijtima, ya sudah besok kita memulai ibadah siam, termasuk insya Allah akan kita melaksanakan nanti Ramadan yang kita yakini jatuh pada hari Senin tanggal berapa? 11. Itu hitungannya adalah ijtima di Yogyakarta. Tetapi nanti kalau ini disepakati tentang kalender global, ijtimanya bukan diukur dari Jogja, dari mana? Turki. Kemungkinan kita akan ada waktu mundur, tidak menggunakan wujudul hilal. Wujudul hilal ala Turki, bukan wujudul hilal ala Yogyakarta. Sehingga diperkirakan ada agak mundur kita. Tetapi mundur waktu ini ada dalam rangka menyatukan global dunia. Supaya satu dunia bareng Pramu Hijrah. Ini adalah merupakan proyek monumental Muhammadiyah sedang menawarkan ke dunia. Dan kemarin informasinya dari 115 negara-negara oke, itu sudah 60% yang menerima. Oke, kita rumuskan bersama-sama. 60%. Kan keren banget itu. Kenapa Turki ya? Karena ternyata Turki itu dihitung-hitung adalah yang paling tepat untuk matlahnya. Tidak di Pajenang itu enggak gitu. Nang Turki paling tepat matlahnya. Dan tidak di Saudi, tidak di Mekah, tapi di Turki. Ya, Turki itu kan belahan antara Asia dan Eropa. Turki itu Asia apa Eropa? Ayo, Turki itu Asia, tetapi separuh masuk Eropa. Istanbulnya itu di Eropa. Gitu. Makanya dia negara Asia tapi ikut Uni Eropa. Ya itulah matlaknya di sana. Ini luar biasa. Jadi Muhammadiyah sedang punya proyek monumental menawarkan ke dunia. Ya memang sudah kelasnya begitu. Tentang kemungkinan kita akan menggunakan kalender hijriah global tunggal. Tapi belum bisa dikerjakan sekarang ini karena masih dalam penggodokan termasuk dalam kebersamaan bersama-sama. Di ASEAN ini yang memungkinkan akan bergabung adalah hanya baru Malaysia. Memungkinkan. Nah, ini kan luar biasa. Ini adalah wujud apa? Wujud penerapan tadi. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitin nasi wal haji. Kita tidak celingak-celinguk Pak terkait dengan ilmu ini. Karena ini adalah merupakan ilmu pasti. 2 tambah 2 ya 4. Kalau 2 tambah 2 8 ya aneh. Gitu. Nanti tabrakan planet ini. Kan begitu, ini eksak yang bisa dihitung. Itulah saudara pemahaman muslimin, bahwa apa yang sudah kita yakini tentang keputusan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah harus kita amini bersama-sama. Itulah keputusan yang kita yakini. Tentu tauhid kita mengatakan tidak celingak-celinguk. Bismillah. Itu termasuk kalaupun nanti akan lahirnya kalender Hijriah global tunggal. Saudaraku ma'asyiral muslimin, ini sebagai mukaddimah. Kemudian saudaraku ma'asyiral muslimin, terkait dengan perkara Ramadan. Ada satu hadis yang cukup menjadi perhatian kita.
Hadis ini dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Jadi Ibnu Majah, At-Tirmidzi ini tergolong kategori muhadits baru, muhadits yang paling muda. Muhadits yang paling lama adalah pendiri madhab kayak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kategori pendiri hadis atau muhadits lama. Yang menurut orang-orang ini hadis hanya dua, sahih, dhaif, itu aja. Termasuk Bukhari, Muslim juga membicarakan hadis dua, sahih, dhaif. Tetapi kemudian di era Ibnu Majah, At-Tirmidzi, ternyata hadis dhaif masih diseleksi lagi. Maka ditemukanlah hadis hasan. Nah, sehingga di era inilah kemudian hadis ada tiga tingkatan. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Apakah ini semuanya bisa digunakan? Bisa. Sangat bisa. Karena para muhadis sepakat bahwa hadis yang dapat digunakan sebagai dasar hukum adalah hadis yang makbul, diterima sebagai dasar hukum atau menjadi hujjah. Dulu saya berkali-kali menyampaikan, dulu tarjih ini ngotot hanya akan menggunakan hadis sahih. Ngotot bertahun-tahun, orang sahih mau, orang sahih mau. Tapi ternyata terbentur banyak problem-problem yang tidak ditemukan hadis sahihnya, tetapi hanya ada di hadis hasan. Akhirnya dengan kelegowoan tarjih pun menurunkan grade-nya dari sahih menjadi hasan, sahih. Jadi sekarang bukan hadis sahih yang digunakan oleh tarjih, tetapi hadis makbulah, hadis yang diterima sebagai dasar hukum meskipun tidak berpangkat sahih, termasuk juga hadis hasan diperbolehkan. Kentengan hadis itu tarjih itu. Baik. Artinya bahwa standar ini standar biasa dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini yang akan kita baca adalah kutipan dari At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Meskipun dalam hadis ini Imam Bukhari mengatakan la adri sami'a Abu min abihi Abu Hurairah amla. Saya nggak ngerti ini sampai ke Abu Hurairah apa tidak. Itu menurut Bukhari. Memang itu yang paling ketat ya. Kaki Bukhari itu paling ketat persyaratannya. Kalau yang lain agak di bawahnya. Apa hadis yang mengatakan man aftara yauman min Ramadan bila udhrin lam yaqdihi siyamu dahr. Yang nekat ora puasa. Nekat ora puasa. Tanpa alasan. Nekat ora puasa tanpa alasan. Bukan karena sakit, bukan karena safar. Kan ayatnya mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Ya, kategori marid apa? Kategori safar apa? Nah, barang siapa yang nekat ora puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang jelas, maka tidak bisa ditopang atau ditebus meskipun dengan puasa setahun. Ini menggambarkan bahwa Ramadan itu tidak bisa dimain-mainkan. Ya, Ramadan yang dikerjakan. Karena sudah jelas kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak bisa untuk Ramadan. Bahkan seorang istri pun bisa menolak kemauan suami ketika dia menjalankan Ramadan. Misalkan seorang ibu sedang nyarutang Ramadan. Dia menyampaikan ke suaminya, Pak, saya mau nyarutang Ramadan. Bapaknya, gak usah lah, ditolak. Tolak saja keinginan suaminya, tetap laksanakan. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ibunya mau nyunah dan bapaknya mengatakan, ora usah lah bu, ya, gak nyunah gak masalah. Tetapi kalau Ramadan wajib untuk dilaksanakan. Nah, inilah kehebatan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang nekat tidak berpuasa Ramadan nggak bisa ditebus meskipun dengan puasa satu tahun.
Kira-kira yang puasa dengan yang tidak banyak yang mana? Nah, yang kedua tentang uzur, bilang uzur bilang uzur itu tanpa alasan. Alasan apa saja yang bisa tidak berpuasa? Al-Qur'an mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin." Yang kategori marid, ya satu marid sakit betulan. Yang kedua, yang kategori marid adalah yutiqunahu abada, yang tidak mampu selama-lamanya. Hari ini juga tidak mampu, besok juga tidak mampu, bulan depan juga tidak mampu, selama 1 tahun juga tidak mampu karena kondisi sudah sangat lemah. Ada nggak kira-kira orang tua seperti itu? Ada. Itu juga termasuk masuk kategori marid. Atau katakanlah yang sedang ramai sering dibicarakan ibu-ibu itu kan orang hamil dan orang menyusui. Kan dilematis. Lagi hamil, lah orang puasa baik. Oh gampang sekali. Gampang sekali mengatakan tidak puasa aja. Mestinya konsultasi pada ahlinya. Apakah ketika saya hamil dan puasa ini akan mengganggu terhadap kehamilan saya apa tidak? Kalau mengatakan, dokter ahli mengatakan, enggak apa-apa. Ya jangan tidak berpuasa. Itu kan dalam kategori marid kalau memang mengganggu terhadap kesehatan janin. Itu saja ayatnya mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kamu nyarutang jauh lebih bagus. Nah ini ibu-ibu yang sedang hamil kalau tidak berpuasa mendingan fidyah apa nyarutang? Coba tolong dibuka pintunya, nggak kelihatan komunikasinya. Pengalaman ibu-ibu, kalau yang hamil itu kemudian tidak berpuasa, itu bayar fidyah atau puasa? Fidyah ya, enak nyarutang sebulan apa kuat? Nyicil bagaimana, hari ini aja masih 20 hari sampai hari ini kok. Nyicil bagaimana? Ini waktu kita kan tinggal 9 hari lagi. Coba utangnya masih berapa, Bu? Yang benar. Bayangkan. Kok nyarutangnya di bulan Sya'ban ya? Padahal Rasulullah bulan Sya'ban itu bukan bulan untuk nyarutang loh. Bulan tatawwu. Bagi Rasulullah, bulan Sya'ban itu justru untuk banyak berpuasa sunnah. Berarti nyarutangnya sebelum bulan Sya'ban. Nah itu kata yang memungkinkan masuk kategori marid. Jadi perhitungannya adalah kalau yutiqunahu wa 'alal ladzina yutiqunahu, betul-betul secara abadi tidak bisa puasa lah. Ya sudah ada rukhsah fidyatun ta'amu miskin kan gitu. Tetapi harus betul-betul bisa dibuktikan bahwa dia tidak selamanya tidak bisa berpuasa. Lah wong masuk sehat bisa nyarutang kok orang gelem puasa. Ya aneh. Siki meliang oke, tapi bulan depan diperkirakan sehat bisa nyarutang. Lah fidyah baik. Ya karuan. Ya jangan begitu pola pikirnya karena gongnya adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang masuk kategori marid. Sekarang safar. Safar itu kan orang yang bepergian. Ayatnya mengatakan boleh kamu berbuka puasa. Mau bayar fidyah atau mau nyarutang? Masa orang safar bayar fidyah ya? Yang bayar fidyah itu adalah uzur yang abadi. Kalau marid, safar, siam. Coba. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sing meriang, sing safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kamu nyarutang di hari-hari lain. Tetapi wa 'alal ladzina yutiqunahu, sedangkan orang yang tidak mampu secara abadi, ya fidyatun ta'am miskin pilihannya. Jadi siapapun yang sakit,
Yang sabar mesti apa? Nyaru. Termasuk orang yang hamil, termasuk orang yang menyusui. Nyaru. Sakitnya menaun. Ya yutiqunahu namanya kalau sakit menaun. Masa sakit 2 bulan menaun? Kan spare waktunya 11 bulan. Kan ayyam ma'dudat. Ada waktu 11 bulan tuh buat kamu nyarutang. Lah meriang 2 bulan esik lebih kira. 9 bulan. Lah mandan males tuh. Ya ini babnya bukan bab fidyah, bukan bab nyarutang, bab males. Gitu. Nah, oke. Safar sekarang. Safar kategori memang boleh tidak berpuasa, berbuka puasa. Saya tanya sekarang, coba jenengan teliti dan selidiki hadis manakah yang menceritakan kalau Rasulullah itu berbuka puasa dalam safar. Udah pernah nemu belum? Jajal. Pernah nemu enggak? Safar itu Nabi berbuka puasa. Coba. Hadisnya siapa? Saya belum pernah menemukan, Pak. Yang berbuka puasa itu sahabat, bukan Nabi. Bahkan seorang sahabat mengatakan, kami ini sudah sangat payah, sangat lelah dalam safar ini. Semuanya mayoritas kami ini berbuka puasa karena lelahnya dalam safar. Illa Rasulullah. Kecuali Rasulullah. Dia bertahan tetap berpuasa. Jadi jenengan kalau safar mau buka atau mau puasa? Hah? Mau buka atau puasa? Ya. Padahal Rasulullah tidak pernah berbuka. Seorang sahabat mengatakan, kami ini lelah sekali, semuanya kami berbuka karena lelahnya. Illa Rasulullah. Kecuali kanjeng Nabi, orang belum buka. Tetap berpuasa. Tetapi jenengan milih buka ya. Ya apa-apa, mau ada pilihan. Yang penting, nyaruta. Nah ini kan penting ya. Tentang safar. Coba aja dengan sedikit lagi mau nemu Rasulullah pernah berbuka ya. Coba aja kalau dapat. Saya belum pernah dapat tuh. Semuanya menceritakan Rasulullah tetap bertahan. Kalau sahabat ya banyak yang berbuka puasa. Boleh, boleh. Yang penting nyaru. Nah, tetapi lah wong safarnya pakai mobil, ada AC-nya. Lalu tingkat masyakohnya di mana? Tingkat capeknya di mana? Wal. Nah sekarang jenengan kesini ke Surabaya, pakai mobil ber AC, tidak nyupir, ada yang nyupiri, ngorok sepanjang jalan. Kok ya sih kepengen? Buka lah. Lah kok tidak akurat alasannya gitu. Dulu kan para sahabat kan karena capeknya, lelahnya, safar itu melaku nangarara, naik gunung, turun gunung, padang pasir, wajar lah. Saya tanya sekarang, pada saat perang Badar, itu kan tanggal 17 Ramadan. Tapi pada buka apa puasa? Puasa, Pak. Perang Badar, 150 kilo berjalan kaki dari Madinah menuju Badar. 150 kilo, Pak. Di bulan puasa untuk berperang. Jenengan mau? Puasa, Pak. Nah ini kan kisah-kisah tentang perjalanan Nabi dan para sahabat terkait dengan sejauh mana mereka punya respon yang tinggi terhadap pelaksanaan puasa Ramadan. Oh ya pantas kembali ke tadi. Barang siapa yang nekat-nekat orang puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang jelas, bukan sakit, bukan safar, bukan apa, ya lam yakdihi isya mudah. Orang bisa ditebus meskipun kamu puasa 1 tahun. Oh ya benar. Ini artinya apa? Doktrin untuk menyadarkan kita bareng-bareng. Ayo
gerakan berpuasa Ramadan. Kan begitu. Saya tambah satu hadis lagi. Hadis ini adalah sumbernya Abdullah bin Abbas. Artinya hadisnya mauquf karena disandarkan kepada para sahabat. Apa bunyinya? Iryul Islami wa qawaiduddin salatun. Urat nadi Islam itu ada 3 urat nadi ya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kalimat syahadat itu kalimat tauhid, itu urat nadi. Maka kalau rusak tauhidnya, rusak syahadatnya, ya batal, mati Islamnya. Gitu. Nah, kajian tentang syahadat ini panjang lebar. Luar biasa kajiannya. Tentang syahadat. Yang kedua, wassalatu salat. Salat itu adalah urat nadi. Enggak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan, mati. Dan wasaumu Ramadan. Juga siam Ramadan. Jadi menurut Ibnu Abbas ada 3 urat nadinya Islam itu. Dan itu harus hidup. Syahadatnya harus benar, salatnya harus benar, dan harus Ramadan. Karena manusia diciptakan pasti bisa melaksanakan 3 hal ini. Tidak ada manusia yang tidak bisa. Janjinya kuat. Bisa syahadat, bisa sholat, dan kuat puasa. Aslinya begitu. Soal dia tidak mau bukan karena tidak kuat. Beboh. Itu babnya. Allah sedang mengukur kemampuan manusia itu. Semua manusia janjinya bisa syahadat, bisa sholat, dan bisa berpuasa. Faman taraka wahidatan minhunna, barang siapa yang meninggalkan satu saja dari 3 yang tadi itu, fahuwa kafir, dia layak disebut sebagai seorang kafir. Tapi nyunseng mungkin pengajian internal. Orang nang radio ngomongin, orang nang TV kayaknya orang geger orang ya kira-kira ya. Barang siapa yang meninggalkan satu di antara 3, syahadat, sholat, terus puasa, dia adalah orang kayaknya geger moer kayaknya. Ini pengajian internal. Semalam kan pengajian Ustadz Wijayanto, cerita. Ya memang ngomong di TV ya ada aturannya. Ora asal cemplung ya. Apot gitu. Ya akeh hiburannya daripada nah ini Pak, sangat jelas sekali bahwa kekufuran itu akan disematkan kepada orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi ya meski demikian bukan berarti kita akan ngobrol kata-kata kafir, setiap orang kafir loh, kagak puasa, kafir loh. Bukan begitu. Ini adalah doktrin keilmuan. Paham kita bahwa yang tidak mau puasa adalah orang layak disebut layak. Nggak bisa tidak. Nah ini penting kaitan dengan masalah puasa Ramadan yang insya Allah sebentar lagi. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Dari apa yang tadi kita baca tentang ayatnya, tentang hadisnya. Nah, yang sering berkembang di masyarakat adalah doa. Kira-kira kita mau doa apa sih? Apakah Allahumma lakasumtu atau Allahumma barik lana? Nah, saya mencoba untuk menelusuri hadis. Ternyata ada doa yang tingkatan hadisnya hanya lain. Lain itu nggak apa-apa lah. Ini berapa? Nggak apa-apa lah. Cuman itu kelasnya.
Sanadnya linakid. Jadi dalam jarh wa ta'dil itu yakna. Jadi kan ada hadis ini sahih, ini hasan. Oke. Ini berapa kali Pak? Yakna. Yakna gue kira-kira kepriwe gue. Kalau jenengan ditanya, ini boleh nggak Pak? Yakna. Gue kira-kira apa gimana itu? Ah? Ulih tapi tingkatan yang paling jane ada orang ulih tapi tadi ulih. Pak Guru, ini gimana ini? Ya kenalah. Nah, aslinya ada para ulih tapi tadi ulih. Pak Guru ini mau ikut gimana ini? Atau yang ini? Orang Indonesia Arab gitu. Ya wis lah, nggak apa-apa lah. Kena. Ya seperti itu. Nah ini hadisnya ya kena Pak. Kelas yang lain karena isnaduhu layyin keterangan. Sanadnya ya kenalah, boleh-boleh saja lah. Artinya tidak sehebat yang lain-lain. Bagaimana bunyi hadisnya? Ini masyhur Pak. Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Itu kenal banget ini. Wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Hadis ini sumbernya dari Ibnu Umar, tetapi memang tadi sanadnya lain. Ya kena. Ini kan sering dibaca ya doa ini ya. Doa ketika menjelang masuk bulan Ramadan. Allahumma ahilhu alaina. Ya Allah, tampakkan hilal. Artinya tampakkan tanda-tanda bulan memasuki Ramadan. Apa tandanya? Bulan sabit tadi. Hilal namanya. Tunjukkan kepada kami bulan sabit yang menunjukkan bahwa besok akan memasuki bulan baru. Bil amni wal iman. Semoga kita ketika memasuki Ramadan bil amni, penuh rasa aman. Orang geger baik, orang kisruh baik. Malah Ramadan dia rampung urusan 0102. Apa yang ngarep geger baik? Malah kayaknya lagi rame-rame nih suka kayak aneh. Hasil apa namanya? Rekapitulasi geger maning pas Ramadan. Apa yang enggak aneh? Itu nikmah arep melu. Padahal di situnya apa? Bil amni wal iman. Satu, penuh ketentraman, yang aman. Jangan gaduh suasananya di Ramadan ini. Wal iman tentu membawa basic iman yang kuat. Itu doa loh. Kalau sudah doa seperti ini, tidak perlu kita membahas hadis, Pak. Itu doa. Maka seperti yang kita sering baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabal dhama wa daratil uruqu dan seterusnya. Itu bukan hadis, Pak. Itu doa biasa. Boleh enggak? Ya boleh lah, doa kok. Tetapi kalau mengatakan hadis keliru berat, itu bedanya. Itu. Katakan, oh, ini doa kok. Maka ketika kita melihat hadis ini hanya sebatas, ya bolehlah kelasnya, ya sudah, jadikan sebagai apa? Doa. Tapi kemudian jangan ngotot, itu hadis sahih. Dari mana sahihnya? Syaratnya judgement lain kok. Doa saja, ya bagus kok. Allahu Akbar, ya Allah tampakkanlah kepada kami tanda-tanda memasuki Ramadan. Dengan penuh keamanan, ketentraman, tidak gaduh, wal iman dan juga dengan basic iman yang kuat. Ini bagus doanya, Pak. Bagus doanya, Pak. Jadi yang kita raih nanti adalah Ramadan yang aman, Ramadan yang tentram, Ramadan yang tidak penuh kegaduhan. Ya, ini bisa ditafsirkan secara luas. Bagaimana menciptakan keamanan di bulan Ramadan dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah al-iman.
basic iman harus kuat. Karena Ramadan ini godaannya juga berat. Kan begitu ya? Yang paling berat godaan emosi katanya. Terlambat sedikit, orang deleng temen, jarku saya wene ngapa-ngapa. Padahal ibu rumah tangga begitu capeknya ya, sudah hampir maghrib urung gawe, jadi kikir muena. Itu namanya tidak berbasic pada iman yang kuat, karena memang tidak bisa mengendalikan emosinya. Wassalamati wal Islam, orientasinya adalah keselamatan, kesehatan, itu orientasinya. Jadi siam Ramadan itu berorientasi pada kesehatan, pada keselamatan. Wal Islam secara utuh adalah Islam ini juga membawa berkah dalam kehidupan kita. Secara utuh begitu. Nah, ini kan penting sekali. Doa-doa yang sangat luar biasa terkait dengan masalah ini. Wa taufiq, yang tidak kalah adalah restu Allah. Ya, ini identik dengan wa amalan mutaqabbalah. Amal yang diterima oleh Allah. Bagaimana diterima kalau tidak ada taufik, tidak ada restu dari Allah Subhanahu wa taala? Lima yuhibbu. Jadi diharapkan seluruh aktivitas kita adalah wa taufiq minallah, karena itu bagian dari yuhibbu yang Allah cintai. Nah, maka nanti bentuknya banyak sekali ini kegiatan Ramadan. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ada buka berpuasa dan sebagainya, ada iftar dan sebagainya. Itu kan semua aktivitas Ramadan yang diperkirakan lima yuhibbu, bagian-bagian yang Allah cintai. Dan itu berharap kita mendapatkan taufik, restu dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa yardha. Ya, endingnya adalah semua perbuatan yang mutaqabbal, yang Allah ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Inilah doa di awal Ramadan atau menjelang Ramadan. Mari bareng-bareng Bapak. Allahu Akbar. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Intinya itu Pak. Ini adalah doa. Jangan memaksakan. Itu kan sahih, enggak. Hadisnya, tingkatannya, sanadnya hanya lagi, ya enggak apa-apa lah. Ini masyhur di mana-mana kita baca itu. Saya mencari-cari yang lebih kuat dari ini enggak ketemu. Ya ini sekelasnya ini. Di kalangan para muhaddzin, ya tadi counternya, bolehlah dibaca sebagai doa. Toh isinya juga bagus. Tentang orientasi kita Ramadan itu, setelah kita tahu bagaimana hukum yang sebenarnya dan apa orang yang meninggalkan Ramadan disebut layak menjadi disebut orang kafir. Mengerikan sekali. Sebab itu harapan kita Ramadan besok yang insya Allah akan kita laksanakan Senin depan ya. Senin depan bertepatan dengan tanggal 11 Maret. Tapi ada yang tanggal 12 ya. Mau ikut yang mana? Rolas? 11 saja. Menurut Rolas bela. Ya itu namanya tidak bertauhid. Tauhid itu kan kalau sudah berprinsip ya kenceng tauhid namanya. Kalau sudah punya prinsip kenceng ya kiye. Itu tauhid yang membedakan dengan yang fikih kan. Kalau fikih itu kan fleksibel. Kiye ya kena, kue ya kena, kue fikih. Tapi kalau tauhidnya tidak, ya kiye. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Kajian kita terkait dengan tauhid Ramadan ini tentu akan mendoktrinkan satu pelajaran yang berharga bagi kita, karena Ramadan bagian daripada urat nadi Islam yang keniscayaannya harus terwujud. Tidak ada tawar-menawar antara syahadat, sholat, dan puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti tentu taufiknya untuk kita semuanya sehingga